main handphone mulu. Kita panggilkan host kita, Juragan Tajir Melintir, asli Putra Betawi, Kong Mimin. Oke, ketemu lagi dengan gue Kong Mimin, Juragan asli Betawi yang akan menemani lo semua di channel YouTube gue punya. Gue ditemenin oleh asisten gue yang cantik, cerdas, dan berbakat. Yang pastinya bikin lo segar semuanya. Langsung aja, Neng Ella. Hai semuanya, aku Neng Ella, asisten sekretarisnya Kong Mimin. Oke, cantiknya Bape, kita sudah kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu, yang pastinya lu kenal deh. Dia adalah seorang raja TikTok yang udah dikenal oleh masyarakat luas. Gua kenalin aja langsung deh ya, Bang Hendra Jidat. Hai, gue Hendra Jidat. Jangan main handphone mulu. Ora lu. Oke, sebelum Kong nanya-nanya, mending kita cek ide dulu deh. Bang Hendra tuh siapa sih sebenarnya? Let's go. Lu mah gak usah pakai lipstick, gak usah pakai bedak. Emang dasarnya lu udah cakep. Lu mah nih, kau gak usah pakai mandi, ya. Ambil air di gelas, lu colok tuh pakai telunjuk lu lesin di mata gini. Udah cakep, lu mah nggak pakai mandi juga. Hendra Jidat adalah artis TikTok yang viral karena konten komedi sejak adanya COVID-19. Hingga kini, akun TikToknya sudah diikuti hampir 200.000 pengguna dan sudah mendapatkan 1 juta likes. Sebelum aktif dan terkenal karena TikTok, Hendra Jidat sendiri sudah pernah menjadi aktor pendukung pada tahun 2006. Namun, sebelumnya dikenal dengan nama Hendra Asmara. Profesi asli Hendra Jidat sendiri adalah ASN Pemda DKI Jakarta. Lah, ngomong kagak bener ngapa gua? Gua ngomong pakai mulut. Kalau gua ngomong pakai pantat baru salah. Lu aja yang kebangetan jadi orang. Dasar lu knalpot banyak. Oke, Bang Hendra, gua mau nanya nih ya. Gimana awalnya bisa TikTokan gitu? Gue juga bingung nih Bang Hendra. Kenapa punya nama yang sangat unik? Bisa dinamain Bang Hendra Jidat. Langsung dijawab deh. Langsung jawab. Jamin gue. Ini cerita awal ya. Cerita awal main TikTok tuh nggak sengaja. Lah emang kenapa nggak sengaja? Kagak ngerti. Berarti kagak belajar, kagak ngerti. Sebentar. Baru kali ini saya lihat Engkong agak diem dimarah-marahin sama Bang Hendra. Biasanya Engkong paling ngegas paling duluan ngegas ya. Ini ada Kepala sekolah. kepala suku ya, jadi agak ngeri. Lanjut. Awalnya nggak ngerti malah paling gedek kalau ngeliat orang main TikTok. Jatuh cinta. Lah kenapa Bang? Begini, kalau saya pulang kerja, saya anak-anak tuh lagi main TikTok, joget segala macam. Saya pikir ngapain joget-joget? Kayak begitu. Orang gila. Orang gila. Olahraga kan itu bisa buat olahraga kan keringetan. Iya, tapi ternyata dia bilang, "Pak, ini TikTok." "Apa TikTok?" gitu kan. Papa coba. Akhirnya saya dibuatin lah akun TikTok sama anak-anak. Terus Dibuatin, saya coba. Karena saya nggak ngerti TikTok itu apa. Sampai saya berapa kali diblokir tuh sama TikTok, saya nggak bisa main TikTok. diblokir dong sama TikTok, itu kenapa? Kok bisa diblokir? Salah kirim Tadi konten. Ngeri ya salah ngirim konten. Iya. Jadi salah kirim. Jadi pada saat itu saya kan latihan nembak. Weh, Wah. tentara. Hansip. Saya latihan nembak, saya upload di TikTok, ternyata nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Katanya melanggar komunitas gitu ya. Tapi saya nggak pikirin, orang saya nggak serius main TikTok. Cuek. Tiba-tiba seminggu kemudian coba-coba, mau lagi. Saya upload lagi pas hari raya Idul Kurban. Diblokir lagi. Orang potong sapi, saya upload, diblokir lagi. Darah Bang Hendra. Iya. Tapi Bang Hendra sabar ya. Orangnya sabar berarti ya. Lah, bukannya sabar, kagak ngerti. Kayak belajar. Dah, udah diblokir gitu udah kan diam. Iya. Ya, terus tiba-tiba buka mau lagi. Nah, dari situlah berawal saya mulai rutin bikin konten. Pengetahuan gitu ya. Jujur, awalnya stres. Maaf ya. Kok Kalau stres? saya itu untung Bang Hendra kagak gila nih. Lah makanya kalau dipikir kan jadi gila tuh.
Jadi karena stres, beban banyak, jujur. Happy aja. Karena pandemi itu, COVID-19 itu kan Iya. luar biasa dampaknya kan. Iya. Buat saya pribadi sangat luar biasa gitu. Akhirnya saya menghibur diri saya lewat main TikTok. Jadi saya marah, saya apa, itu cuma buat Emosi itu. ngeluarin ekspresi Oh, iya, stres iya, saya. iya. Dah. Curahkan ya lah. Terus kenapa bisa jadi namanya ada jidat di belakangnya? Nama Hendra Jidat itu saya ambil karena teman-teman banyak panggil saya Jidat. Iya, ini kan orang bilang ini rambut saya cuma sampai sini. Iya. Dibilang jidat saya maju. Boleh nggak saya kasih pantun sebentar? Boleh. Si jari-jari di rawa-rawa. Cakep. Kalau capek duduk di pohon palem. Cakep. Artinya? Saya geli pengen ketawa. Itu palek ke helm. Aduh. Anak tokek makan tahu pong. Wah, cakep. Ake giginya ompong. Oke, Bang Hendra, selain aktivitas abang nih ya sehari-hari ya, tuh abang punya konten TikTok tuh aktif gimana tuh? Karena saya seorang ASN ya, jadi saya main TikTok itu pasti di luar jam kerja. Jam 12 sampai jam 1 istirahat, maka saya pergunakan main TikTok, bisa dapat 2 konten misalnya. Wah, produktif Nah, sekali. terus nanti jam 5 sore sampai jam 8 atau jam 9 malam kadang-kadang saya nge-push lagi main TikTok lagi. Wow. Kagak capek tuh Bang? Nggak capek, orang stres. Wah, Jadi karena stres tadi saya bilang di luar jam kerja, saya di jam kerja nggak main karena kita tahu aturan ya. Itu aktivitas saya jam 12 sampai jam 1, kemudian saya lanjut jam 5 sampai jam 8 malam untuk TikTokan. ada waktunya ya. Ada waktunya. Kan udah kantoran, terus main TikTok. Abis itu ada aktivitas yang lain nggak sih? Mungkin olahraga atau apapun itu. Jadi kalau aktivitas saya sehari-hari gini, karena saya pulangnya udah malam, Iya. jadi saya nggak ada aktivitas khusus ya. Paling saya latihan pernapasan. Jadi latihan pernapasan. Pernapasan itu mah buat sama yang atunya. Kan olahraga nggak mungkin saya, jadi paling saya olah pernapasan aja. Pernapasan. Oke. Gitu. Saya juga gitu. Kalau ketemu dia juga aku pernapasan dulu. Asisten. Kalau Kong Mimin beda. Kenapa kalau Saya ini? tahu kalau ketemu ini langsung sesak napas. Gua kagak nggak kuat. Ada kuat. Bang, gua mau nanya nih Bang ya. Boleh. Itu abang main TikTok tanggapan orang terdekat pas tahu tuh abang viral di TikTok tuh. Gimana tanggapan pada tuh? Jadi cerita sebelum viral dulu nih ya. Boleh, cakep itu. Jadi pertama kali main TikTok itu jujur aja tuh bikin kaget orang satu kantor, bikin kaget tetangga. Wah, luar biasa. Iya. Loh. Begitu saya lagi main TikTok kan suara saya kan selalu keras tuh ya. Iya. Saya, jangan main handphone mulu. Marah ya, marah dulu ya. Dikit-dikit handphone, itu ternyata dari lantai 2 turun semua. Dipikir orang berantem. Kagak ini enggak. Kagak ada ini, Bang. Tetangga tuang apa ya? Tuang dagang. Iya. Karena kan saya main di lantai bawah nih. Dari atas turun, karena kan kedengeran suara saya. Iya, kenceng banget. Nah, pada datang semua saya bilang, "Oh, ngapain? Main TikTok, Pak." Gitu. Iya. Perabotan gua jatuh. Aset Kong. Aduh. Iya. Jadi sekarang kalau saya nggak TikTokan satu hari itu di ditanya. di jam istirahat atau pas kerja malah ditanya, kapan TikTokan lagi? Gitu. Marah ini ya. Iya. Terus setelah tahu viral itu gimana? Tahu viral jujur saya nggak tahu loh. Oh ya? Kok Tahu? bisa gitu? Saya nggak tahu. Bisa ngeliat dari TikToknya. Enggak. Jadi kalau saya pokoknya ngupload, main, Cuek, udah. biarin aja. Saya nggak tahu viral nggak tahu apa, tapi teman-teman saya di kantor, udah anak saya di rumah, papa viral, Pak. Apa tuh viral? Saya nggak ngerti apa itu viral. Buat perempuan. Ah, viral. Ah. Jadi saya viral itu dari orang-orang terdekat yang tahu, saya nggak ngerti apa-apa. Kemudian dilihat dari beberapa postingan di Instagram semuanya, saya bilang, oh iya juga gitu. Baru saya tahu kalau saya viral gitu ya. Tapi saya sampai saat ini biasa-biasa aja Biasa gitu. aja, udah berasa. Ya Biasa kayak aja. perempuan lah kagak. Bikin Itu konten biasa. juga kayak awal-awal bikin aja Nah, ya. jadi nggak ada beban, Cuek. nggak ada beban. Ya, gitu. ya jadi lepas. Artinya Anda suka, lu suka silakan, lu nggak suka itu gua, gitu aja. Itulah gue. Iya, lu suka sama gua, lu follow, lu like, nggak suka ya udah. Udah. Ini yang penting pertama tujuannya gua ngibur diri gua sendiri. Iya. Iya dong. Masuk itu kan karena stres
juga. Stres, jujur aja. Bayangin ya, kita kerja capek, ya kan, kemudian ngatur sampai malam. Wah, Jujur aja nih, betul. yang lebih kagak nyaman di hati, jujur penghasilan kita kan dipotong. 50% loh gaji penghasilan saya dipotong, tapi kita ikhlas gitu ya. Jadi gini, dipotongnya ikhlas, cuma kan beban hidup nggak bisa dibohongin gitu loh iya. ya. Kita ikhlas tapi beban hidup ada terus, akhirnya stres. Ya saya larinya ke tadi, TikTok. udah ngoceh-ngoceh aja ya di TikTok dan Keluar ya, keluar semuanya. Nah, kalau akhirnya saya dikenal orang banyak ya mungkin dari kalau saya ngambilnya ini hikmah dari corona. Oke bang, gimana sih bang rahasianya buat anak muda nih bang ya? Biar di sosial selalu berkarya di sosial media itu khususnya TikTok ini bang. Biar cepat viral gitu bang anak-anak muda sekarang. Yang pertama nih, yang pertama pokoknya pede dulu. Pede. Pede, Anak dalam. percaya diri. Jadi percaya diri. Percaya diri. Kemudian buat konten sebanyak-banyaknya. Konten sebanyak-banyaknya. Jadi jangan pernah berpikir nanti nggak ada yang nonton. Nanti orang nggak suka. Pokoknya buat aja gitu. Jadi percaya diri, buat aja. Yang penting jangan sifatnya ngasut orang misalnya. Ya, jangan buat ngejatuhin orang. Pokoknya percaya diri, buat konten sebanyak-banyaknya. Mau disukain mau nggak, buat aja dulu gitu. Tuh dengerin anak muda. Buat tuh sebanyak-banyaknya Jangan tahu duluan. Iya dong. Tapi dia punya paketan dia buat bikin. Berarti Bang Hendra nih paketannya banyak ya? Oh, kalau saya alhamdulillah. Ya kalau bicara kalau bicara paket alhamdulillah saya sih. Di mana saya tempat ada numpang tetangga. Karena aja udah kebiasaan ya. Oke bang, harapan abang nih buat kedepannya ya, buat semua masyarakat deh yang setia nonton abang nih ya, di konten-konten komedi Bang Hendra Jidat ya, itu apa harapan abang tuh? Harapan saya yang pertama buat semua teman-teman ini siapapun ya, ke depan ini kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalau memang mau bermain media sosial, bermainlah dengan cerdas gitu loh ya. Wah dengerin. Iya, jadi Nah, harus smart pakainya. Jadi kayak TikTok, banyak orang bilang ngapain begini ya kan, nggak jelas loh. Yang buat nggak jelas itu bukan kontennya, bukan TikToknya, tapi kita. Iya. Cakep, nah. Siapa yang membuat kreatornya? Iya dong, kita mau buat apa di TikTok itu? Iya, benar. Kalau cuman joget-joget kagak jelas ya orang urup misalnya kan. Maaf, saya ini joget-joget soalnya di Itu TikTok. sih jelas. Kadang-kadang kan ada orang maaf nih ya, dia Maafin Bang Hendra. iya, dia posting tapi dia nggak tahu apa yang dia posting banyak. Saya kan buka tuh banyak, kita mau misalnya kita mau follow balik orang gitu ya, kita buka dulu dong. Iya. Ternyata gimana gitu ya, kita nggak follow back gimana, tapi ya kita follow back lah demi persahabatan gitu ya. Jadi yang jelas kalau saya kedepannya jangan pernah takut buat follow orang. Kuncinya jangan pernah takut buat follow orang. Kemudian jangan pernah takut juga buat nge-like video orang. Kenapa? Pasti ada imbal balik loh. Iya. Kalau orang kita follow, otomatis dia insya Allah akan follow kita. Iya. Kalau kita like videonya, dia pasti akan like kita. Itu aja jadi imbal balik, kerjasama. Iya. Jadi di medsos tuh nggak bisa ego. Nggak bisa ego ya. Iya, jangan wah udah viral, udah punya nama. Nggak mau fallback Ah, itu. Nggak mau like Saya pikir- Siapa dia? Sombong ya, sombong. Sombong. Rugi. Lah. Lagu amat lu kata orangnya lagu lu ya. Sabar Kong. Iya. Sabar. Penonton kantinnya Mbak B, kita udah ngobrol lama nih sama Bang Hendra Jidat. Bentar, cek jadwal. Ada apa sih Nengela? Biasa, Kong, kan sehari kalau nggak ada meeting 10 itu bukan Jelas lah, juragan. ada meeting kok, ada meeting di daerah Puncak jauh ya, Kong Oke, ya. Oke, sebelum gue tutup kita berpisah, gue mau kasih pantun buat Bang Hendra Jidat. Boleh. Jangan ngadat kalau mau nobar. Mantap. Buah nangke, warnanya oranye. Cakep. Bang itu jidat makin lebar. Cakep. Tapi jangan sangke dia makin keren. Kejelambar makan sekuteng. Cakep. Jedatnya lebar makin ganteng. Wah, luar biasa. Cara membahagiakan diri sendiri itu, untuk menghibur diri sendiri itu adalah membahagiakan dan menghibur orang lain. Karena kebahagiaan diri sendiri itu bisa kita sharing untuk orang lain juga. Dan kalau ada orang lain udah bahagia, pasti juga kita bahagia kok. Jangan lupa Subrek. like, Comment. and share ke teman-teman kalian. Jangan kemana-mana. Pantengin
terus, cari duit, komplimen ya. Le,